bagaimana respon pemerintah kita selama ini setelah ada viralnya makam dipalsukan. Sementara mursyid sekarang sudah jelas banget melakukan pemalsuan makam dan banyak menyimpangkan sejarah. Apakah masih saya teruskan untuk thariqah saya ini? Itu 2018 mereka ingin sudah bahwa dari mereka ada yang jadi pahlawan nasional. Ditolak sama Departemen Sosial, Kementerian Sosial. Hari ini hanya dengan cerita palsu dan kualat modalnya kemudian akan menguasai daripada kesejarahan kita. Ini yang terjadi, Kiai Fadli. Hormat, yang perlu saya tanyakan, bagaimana kita sebagai santri menyikapi orang-orang tua kita, guru-guru kita yang selalu dan selalu menggaungkan kata-kata husnudzon. Kalau masalah nasabnya, saya percayakan, udah percaya 100.000% sama Pak Imadudin. Saya nggak mau ulang-ulang. Dan sebagian yang mau saya tanyakan udah ditanyakan sama teman-teman tadi. Yang belum kayaknya ini. Bagaimana caranya kita menyikapi guru-guru kita, teman-teman kita, masyayikh kita yang selalu dan selalu mengedepankan husnudzon. Sementara keadaan nyata udah terjadi berbagai pembelokan sejarah, termasuk Jatman di dalamnya, betul? Tuh. Ini elek-elek begini badal torekoh qadiriyah naksabandiyah. Makanya kalau suruh Fatihah kepada siapa itu Fakih Mukodam, saya nolak pertama kali, saya nggak mau. Karena itu kalau menurut saya Fakih Mukodam itu mungkin yang masuk kategori anak ajaib, betul Kiai? Saya nggak ikut-ikutan itu. Ya, yang penting saya tanyakan itu Kiai, bagaimana? Karena kebanyakan kiai-kiai, santri-santri seperti saya itu masih takzim pada gurunya, takut kalau lawan gurunya nanti su'ul khotimah, ilmunya nggak bermanfaat. Dah itu saja, yang lain sudah diwakili teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sun Yai Rohani. Yang terakhir keempat, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Muhammad Khalil dari Ngadiluih. Jadi perbatasan Kringsewu bagian utara. Yang pertama, saya dengan rasa senang banget karena satu alma mater dari Pelamunan ada yang maju sebagai mujaddid menandai 100 abad NU. Alhamdulillah, semoga selalu dijaga dan mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Yai, yang saya tanyakan, bagaimana saya ini murid atau santri dari thariqah Sadziliyah. Sementara mursyid sekarang sudah jelas banget melakukan pemalsuan makam dan banyak menyimpangkan sejarah. Apakah masih saya teruskan untuk thariqah saya ini? Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi Yai, tadi ketinggalan satu lagi. Bagaimana respon pemerintah kita selama ini setelah ada viralnya makam dipalsukan, tokoh-tokoh dipalsukan, udah seberapa jauh pemerintah kita merespon atau mungkin bertindak? Itu saja. Oke, Monggo matur nuwun. silahkan. Untuk Kiai Fadli, kata Syekh Imam Ibnu Hajar, yambaghi likulli ahadin ayyakuna lahu khiratun fi hadan nasabi syarif hatta la yantasiba ilai ahadun illa bihaqqi. Wajib bagi kita untuk memiliki sebuah kepedulian, kecemburuan terhadap nasabnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak bernisbah kepada Nabi seseorang kecuali dengan benar. Ada orang yang mengaku turunan Nabi, bagaimana sikap kita? Jangan langsung hormatin. Bahkan ada yang haram untuk kita
menerimanya, sama dengan kedudukannya dengan hadis palsu. Hadis itu tidak boleh seorang khatib di dalam mimbar Jumat membawa hadis palsu kecuali dengan menjelaskan kepalsuannya. Begitu pula dengan nasab palsu. Kita tidak boleh mengatakan Habib ini duriat Nabi, kata orang, tidak boleh. Tapi Habib ini duriat Nabi tapi palsu, begitu. Harus menyebutkan kepalsuannya itu. Begitu kita meneliti apa nasab-nasab yang mengaku kepada Nabi, apa hukumnya? Sama dengan meneliti orang-orang peneliti tentang hadis Nabi. Imam Bukhari, kenapa Imam Bukhari itu meneliti hadis Nabi? Karena hadis Nabi banyak yang memalsukan. Ada kepentingan madhab, ada kepentingan daerah, ada kan hadis-hadis tentang fadilah Syam. Nah, orang-orang Najd pengen juga ada hadisnya, bikin hadis palsu. Orang-orang dari daerah Maroko bikin juga, orang dari Banten, afdolun nasi fi Nusantara Banteniyun. Nah, bisa aja, tapi diverifikasi apa betul ini Nabi dulu pernah mengatakan demikian. Bagaimana caranya? Untuk meneliti hadis kita menggunakan cara verifikasi hadis. Adakah ittisalus sanad baina rawin wa rawin? Kemudian makul apa tidak? Mukhalifun lil Quran apa tidak? Mukhalifun lil ijma apa tidak? Kalau mukhalifun lil qiyas fihi khilaf. Tapi mukhalifun lil Quran dari sisi matanya itu jelas hadis itu merupakan ciri-ciri wadah, ciri-ciri palsu. Begitu pula dengan orang yang mengaku turunan Nabi. Nah, orang mengaku turunan Nabi, ane cucu Nabi, ane mau haul abah, ane butuh sapi 3. Udah, kiai 1 supaya barokah pondoknya banyak santrinya. Kenapa sih hari ini kiai-kiai itu masih ada yang menganggap dirinya banyak santrinya karena barokah itu? Karena mereka mengungkapkan keberkahan itu. Jadi ketika masuk ke dalam pikirannya kiai itu, yang sering ngomongin keberkahan itu adalah para kabib-kabib yang dawir ini. Jangan-jangan memang saya berkahnya dari dia, padahal keberkahan dia karena daripada doa gurunya, doa orang tuanya, doa masyarakatnya, doa muridnya. Itu seakan-akan dilupakan semua karena ibunya hanya mendoakan, tapi dia tidak pernah mengatakan ibu selalu mendoakan engkau supaya barokah. Tidak. Gurunya juga begitu. Tetapi si kabib-kabib ini selalu mendemonstrasikan seakan-akan mereka lah orang yang paling berjasa bagi kita. Dan itu bukan hanya untuk level pondok pesantren, bahkan level Indonesia, level hari proklamasi, katanya itu berkah daripada Habib Alwi Kuita, namanya Habib Ali bin Abdurrahman Kuita, bahkan diusulkan 2018 sebagai calon pahlawan nasional. Kemarin sudah terbukti dari KTLF dari Belanda bahwa dia adalah antek Belanda, dapatnya pun lebih hebat daripada Utsman bin Yahya. Kalau Utsman bin Yahya dapatnya penangnya itu cuma 1, Habib Ali bin Abdurrahman Kuita dapatnya 2, dan ini bisa dikonfirmasi di Leiden Library yang ada di internet. Masuk bapak-bapak kiai-kiai ke perpustakaan Leiden yang ada di internet, kemudian klik digital collection, tulis Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuita, muncul itu fotonya dengan 2 bintang penghargaan dari Ratu Belanda. Itu 2018 mereka ingin sudah bahwa dari mereka ada yang jadi pahlawan nasional. Ditolak sama Departemen Sosial, Kementerian Sosial. Seorang Balawi lagi dari Kalimantan, dia usulkan hampir aja 2021-2022 itu akan diangkat. Akhirnya turun para sejarawan, Profesor Anhar Gonggong. Ini bukan pejuang. Sultan siapa namanya itu? Sultan Hamid. Ini adalah
pengkhianat bangsa Indonesia itu sudah mau diangkat jadi pahlawan nasional. Karena apa? Bahaya kalau orang-orang yang tidak seharusnya menjadi pahlawan kemudian dianggap pahlawan hanya karena dia diangkat sebagai pahlawan nasional. Ini adalah untuk sedikit demi sedikit mereka merampas daripada kesejarahan kita. Orang-orang yang dulu tidak pernah berjuang bahkan berada di dalam barisan Belanda kok hari ini pengen menjadi pahlawan. Pengkhianat masa lalu hari ini hanya dengan cerita palsu dan kualat modalnya kemudian akan menguasai daripada kesejarahan kita. Ini yang terjadi, Kiai Fadli. Jadi aneh cucu Nabi, mana susunan silsilahnya? Oh ini pakai muqaddam fiktif. Mana tes DNA-nya? G India, itu mah gitu orang Kaukasus. Mana sejarahnya? Kitab-kitab sejarahnya husnudzon aja, nggak mau. Begitu, itu harus tegas kita. Kemudian untuk Kiai Les Bumi, emang Les Bumi ini ketuanya sekarang ini Kiai Jadul Maula itu adalah ketua lembaga Banom NU yang berani ngundang saya di pondoknya di Kaliopak. Dia nggak takut-takut ngundang saya di sana di Kaliopak. Akhirnya ditegur, kenapa ngundang Kiai Imam? Kiai, waduh saya ditegur ini. Biarin aja kata saya, masa anak buahnya Kiai Agus Sunyoto takut. Kita akan bicara tentang Kiai Agus Sunyoto. Itu beliau punya penelitian panjang tentang para orang-orang yang mengaku sebagai turun Nabi. Kenapa? Karena Wali Songo diatribusikan ke Ba'alawi oleh kaum Ba'alawi. Kemudian Profesor Agus Sunyoto ini meneliti secara manuskrip masa lalu bahwa ditemukan kapan itu dibelokkannya Ba'alawi, Wali Songo ke Ba'alawi. Itu sama dengan hasil kesimpulan saya. Itu baru di antara 1930 1969. Apa itu? Hari produktifnya Salim bin Jindan. Karena semua narasi dan proposisi bahwa Wali Songo adalah Ba'alawi, termasuk manuskrip tentang Syekh Khalil Bangkalan. Saya pernah ke Bangkalan bertemu dengan cucunya yang punya manuskrip, katanya ke Ba'alawi, Sunan Gunung Jati, Sunan Ampel, Sunan Giri, dari naskahnya Mbah Khalil Bangkalan. Kata saya, ini siapa yang nulis? Apakah Mbah Khalilnya? Bukan, ini seorang Habib namanya Salim bin Jindan. Itu sebelum bab nasab. Rumel itu katanya punya manuskrip arba'innya Syarif Abil Jadid. Itu pun ditulis oleh Salim bin Jindan 1930 1969. Mana kalau berani Rumel bawa sini itu manuskrip. Manuskripnya kan sudah ada itu di blog santri itu punya PBNU dulu, bukan di blog, di web Desantri apa namanya itu, bahwa Salim bin Jindan punya sebuah kitab hadis yang dipoto oleh wartawan dari PBNU, kemudian ditaruh di internet, kita bisa akses sampai sekarang. Saya bandingkan dari sisi penelitian teks dan tekstualitas bahwa tulisannya itu sama dengan tulisan Salim bin Jindan, manuskrip yang dibawa oleh Rumel di Rabita Alawiyah ketika debatan.